memang dia mengasuh kekuasaan dalam arti memberi teguran moral pada kekuasaan. Jadi wayang itu adalah teguran moral pada kekuasaan. Memahami orang Jawa melalui wayang, tapi untuk memahami wayang kita mesti jadi Jawa dulu tuh. Jadi tertolonglah kita dengan buku band, Sindunata juga menulis dengan sudut pandang yang unik. Lalu Edi Effendi menemukan kaitan antara moral imaginary dari wayang dengan kekuasaan di istana sekarang itu, terutama Jokowi and his gang gitu. Nah, saya bayangkan misalnya kalau pengetahuan kita tentang deposit moral dari wayang ini cukup meluas, terutama di kalangan elit politik, saya sebut aja deposit moral ya, karena kita menabung moral melalui cerita wayang gitu. Kalau deposit moralnya cukup, maka nggak perlu ada juru bicara istana, nggak perlu ada KSP, cukup punakawan ini dimasukkan aja kan. Jadi siapa yang jadi Petruk, siapa yang jadi Gareng, siapa yang jadi Semar, segala macam itu. Supaya Presiden Jokowi setiap hari bisa bercakap-cakap dengan punakawan ini. Dari situ dia belajar tentang kemampuan mengucapkan simbol. Dari situ dia belajar tentang hakikat keadilan. Dari situ dia belajar tentang organisasi kekuasaan. Karena di dalam wayang hitam putih tidak diperlihatkan sebetulnya oleh si dalang, tapi diminta diputuskan oleh penonton hitam putihnya. Persis seperti yin and yang itu. Di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin gitu. Jadi kaitan moral itu yang sebetulnya diujikan pada kita. Nah, kita ada dalam situasi PSBB hari-hari ini nih. Sebetulnya mesti ada semacam edukasi moral baru. Karena kita bosan dengan situasi PSBB, lalu keluarga saling marah, ngomel tuh. Coba misalnya Departemen Pendidikan Kebudayaan buat kurikulum sementara selama PSBB, tinggalkan kurikulum formal, masuk pada kurikulum yang biasa disebut out of the box atau apa aja, dengan mengumpankan problem wayang menjadi pembicaraan di meja makan keluarga setiap hari. Lalu nanti minta Edi Effendi masuk di dalam pembicaraan itu, diatur videonya, supaya menerangkan ulang fungsi dari wayang. Jadi kita dapat kurikulum yang ekstensif. Bukan sekedar kurikulum yang inklusif yang dibuatkan oleh Depdikbud. Jadi jadikan wayang ini semacam kurikulum sementara dalam situasi COVID. Itu menimbulkan kuriositas pada ayah, ibu, anak untuk belajar. Jadi mereka dengan sendirinya akan cari bahannya. Bukan sekedar kebudayaan Jawa, orang Minahasa juga di tempat saya akan berpikir ulang tentang, kalau begitu apa hubungannya antara Petruk di dalam pemikiran Jawa dengan satu mitos di dalam kebudayaan Minahasa misalnya. Atau demikian juga dengan silsilah Sisingamangaraja misalnya dalam upaya untuk menerangkan deposit moral kita tuh. Jadi selalu ada fungsi yang kita panggil ulang dari zaman imajinasi kita untuk diumpankan kembali pada masyarakat hari ini, termasuk milenials tadi. Kan memang Edi betul bahwa milenials ini seolah-olah disebut milenials kalau dia berpikir tentang algoritma aplikasi itu. Jadi yang disebut milenial sebetulnya adalah mampu untuk menghubungkan imaji masa lalu dengan teknologi masa kini. Itu dasarnya kenapa wayang perlu diaktifkan sebagai imaji baru. Bukan imaji baru sebetulnya, peralatan baru dari imaji lama tentang kekuasaan. Jadi kita belajar sebetulnya etiknya ada di situ. Kalau tadi menarik, saya juga baru paham bahwa keterangan Edi tadi bahwa wajah wayang itu didekonstruksi sebetulnya untuk menghasilkan imajinasi baru.
sekaligus untuk menghalangi tafsir yang menganggap bahwa kalau wayang itu tidak didekonstruksi, maka dia akan tertuju pada satu komunitas atau satu alam pikiran atau sosok. Jadi yang bikin wayang itu, yang mendekonstruksi itu, algoritma kebudayaannya itu melampaui kemampuan milenial hari ini. Yang hanya bisa bikin meme yang langsung tanpa imajinasi kita bisa langsung tahu intinya gitu kan. Kan itu uniknya itu pembuat wayang itu. Lalu saya bayangkan bahwa Petruk hidungnya panjang itu. Dibuat panjang. Tapi dengan maksud untuk mengatakan bahwa penciuman dia tentang ketidakadilan sangat tajam. Saya tafsirkan begitu. Penciuman dia tentang ketidakadilan karena itu hidungnya panjang. Beda dengan Pinocchio, hidungnya panjang karena memang sering berbohong, ingin berbohong itu. Jadi mungkin majalah Tempo itu salah caption, mestinya dia pakai Petruk, hidungnya panjang, supaya ada pesan panjang artinya mampu mencium ketidakadilan, bukan panjang karena justru suka berbohong itu. Jadi cultural simbolik dari wayang itu bisa kita tafsirkan macam-macam sebetulnya. Nah, satu waktu nanti kalau kita mampu untuk mengolah filosofi dari wayang ini dan political efficacy-nya. Jadi kemampuan kita memakai wayang untuk mengkritik kekuasaan, mungkin kekuasaan nggak akan tersinggung pada oposisi karena oposisi pakai fasilitas wayang gitu. Jadi mudah-mudahan Mardhani lain kali kalau kritik simbolkan aja dengan wayang itu. Sama sebetulnya dengan kalau kita baca wayang kan sebetulnya bukan pengabdian dari punakawan ini pada kekuasaan yang seperti secara konvensional dianggap bahwa ini adalah pengasuh-pengasuh kekuasaan. Memang dia mengasuh kekuasaan dalam arti memberi teguran moral pada kekuasaan. Jadi wayang itu adalah teguran moral pada kekuasaan. Entah melalui sinisme, satire, olok-olok, bahkan dengan bahasa tubuh. Nah, kita ingin agar supaya perwayangan ini bisa menghasilkan ulang yang kita sebut sebagai local wisdom yang positif. Karena banyak juga local wisdom yang negatif sebetulnya.